Dan tatkala seorang hamba, siapapun dia, itu pasti ada di antara dua hal, dua perkara dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hukmur rabbi alaihi fi ahwalihi kulliha zahiran wa batinan. Yang pertama adalah hukum Allah SWT yang ada padanya di dalam setiap saatnya, di dalam setiap keadaannya, baik yang lahir maupun yang batin. Waqtida'u mil qiyam bi ubudiyati hukmihi, dan apa bentuk konsekuensi daripada melaksanakan peribadatan tersebut yang berkaitan dengan hukum Allah SWT. Fa inna likulli hukmin ubudiyatan takhussuhu, karena masing-masing hukum itu ada bentuk peribadatan yang khusus. A'nil hukma al-kauniyya al-qadariyya. Yang aku maksud di hukum yang pertama, itu hukum yang berkaitan dengan hukum kauni al-qadari. Artinya hukum kauni al-qadari, Allah SWT berhak menetapkan keputusan terhadap hambanya yang berkaitan dengan takdir. Yang berkaitan dengan takdir. Dan sesuatu bisa dikatakan takdir kalau hal tersebut sudah terjadi. Ya, kita Allah lahirkan menjadi seorang laki-laki atau menjadi seorang wanita, berkulit gelap atau berkulit terang. Kemudian kita terjatuh ke dalam kesalahan, kemudian kita merenungkan atas kesalahan tersebut dan seterusnya. Dari hal-hal yang kita ketahui dan pasti itu adalah takdir hukum dari Allah SWT. Ya. Jadi bukan terhadap sesuatu yang akan terjadi. Karena yang dimaksud dengan keterangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, jadi setiap hukum takdir yang Allah berikan kepada seorang hamba itu ada konsekuensi sebagai bentuk peribadatannya. Bagaimana seorang bisa mewujudkan peribadatan tersebut yang berkaitan dengan tawakal, yang berkaitan dengan inabah, yang berkaitan dengan berserah diri, yang berkaitan dengan pasrah, yang berkaitan dengan ikhlas, yang berkaitan dengan sabar, yang berkaitan dengan ridha, yang berkaitan dengan syukur. Itu kan setelah kejadian. Ya, setelah kejadian atas suatu perkara, Allah SWT berikan ketetapan hukum kauni dan qadari, seorang mendapat nikmat. Apa konsekuensi daripada peribadatan di balik itu? Dia harus bersyukur, dia harus ridha kepada Allah SWT, dan sebaliknya. Kalau Allah berikan ketetapan kepada seorang hamba hukum kauni qadari, kemudian seorang hamba terjatuh ke dalam suatu musibah, ya, dalam hartanya, dalam kesehatannya, ataupun orang-orang yang tercinta, apa konsekuensi daripada peribadatan terhadap takdir yang menurut fitrah manusia atau tabiat manusia atau karakter manusia itu tidak mengenakkan, tidak membuat nyaman, membuat sedih, membuat sempit, membuat susah. Dia harus sabar, berujung ridha, dan alangkah indahnya kalau sekiranya dibalut dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu konsekuensi bentuk peribadatan dari keimanan kita terhadap hukum kauni al-qadari. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan sesuatu perkara yang
bertentangan, tapi suatu perkara yang merupakan kemestian. Artinya jangan sampai dikatakan yang pertama dan kedua itu bertentangan, tapi bisa beririsan dalam satu waktu seorang hamba. Bisa jadi seorang hamba dalam satu waktu dia merasakan kenikmatan dari Allah, dia mendapatkan anugerah dari Allah, atau dia mendapatkan musibah, atau dia mendapatkan hal-hal yang tidak mengenakkan jiwanya dan dirinya. Dan pada itu juga dia berada di atas hukum yang kedua. Apa itu? Fi'l. Jadi perbuatan baik yang lahir maupun yang batin. Ya kan? Yaf'aluhul abdu ubudiyatan li rabbih. Jadi hukum yang kedua, perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba, amalan yang dilakukan oleh seorang hamba, baik amalan lahir maupun amalan batin, sebagai bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa mujibu hukmihi ad-dini al-amri. Ini sebagai konsekuensi daripada hukum Allah Subhanahu wa taala yang berlandaskan agama dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi terhadap apa yang Allah perintahkan kita laksanakan, dan terhadap apa yang Allah larang kita tinggalkan. Jadi melaksanakan perintah Allah itu fi'il, amalan, sebagaimana meninggalkan larangan Allah itu juga amalan. Amalan yang maknanya mengerjakan hal yang Allah ridhoi, amalan yang sifatnya meninggalkan hal yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Ya. Wa kilal amrayni yujibani bitaslimin nafsi ilallahi subhanah. Dan dua perkara tersebut, ya, baik yang pertama maupun yang kedua, hukum Allah yang kauni atau hukum Allah yang qadari, tadi sudah kita sebutkan dan jelaskan maksudnya apa. Kalau hukum Allah yang kauni itu yang berkaitan dengan takdir. Kalau hukum Allah yang syar'i itu berkaitan dengan perintah ataupun larangan Allah. Perintah ataupun larangan Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan bahasa lain sebagai tambahan faedah, kalau yang pertama banyak ulama mengistilahkan jadi hukum kauni atau hukum yang berkaitan dengan takdir itu dengan nama iradah kauniyah. Allah menghendaki secara takdir hukum alam yang terjadi. Yang kedua, itu sebagian ulama mengistilahkan dengan iradah syar'iyah, kehendak Allah SWT yang berkaitan dengan hukum syariat. Ya, yang berkaitan dengan hukum syariat, dan itu diistilahkan dengan iradah syar'iyah, kehendak Allah yang berkaitan dengan hukum syariat. Dan itu identik dengan mahabbatullah dan kecintaan Allah SWT, atau sebaliknya kemurkaan Allah SWT. Bagaimana bisa demikian? Ya, kalau seorang hamba melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, maka itu mengundang cinta dan keridhaan Allah kepada hamba tersebut. Tapi sebaliknya, tatkala seorang hamba meninggalkan perintah Allah, melaksanakan larangannya, maka akan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun yang pertama itu tidak berkaitan dengan mahabbah. Jadi yang pertama, yang namanya takdir kan macam-macam. Tidak takdir itu bisa yang berupa hal yang Allah cintai, ya, apabila dilaksanakan sesuai dengan perintah Allah, ataupun sebaliknya, karena keyakinan kita tidaklah seorang terjatuh ke dalam suatu permasalahan. Misalnya apa yang terjadi dialog antara Nabi Musa dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Musa dengan Adam alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam cenderung menyalahkan
Nabi Adam alaihissalam yang berkaitan dengan kesalahan atau dosa yang pernah dia lakukan pada masa lampau. Coba sekiranya kalau engkau tidak terjatuh ke dalam kesalahan tersebut, engkau tidak melanggar perintah Allah untuk memakan buah dari pohon tersebut, niscaya kami akan tetap di sorga. Tapi karena kesalahan engkau, sehingga Allah murka kepada engkau, akhirnya engkau dikeluarkan dari sorga, sehingga jadilah kami hidup di dunia dengan segala macam konsekuensinya. Lalu Nabi Adam menjawab apa yang dipermasalahkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Engkau wahai Musa, seorang hamba Allah yang Allah berikan keistimewaan untuk berkalam secara langsung kepadamu tanpa perantaraan malaikat Jibril. Bukankah yang demikian tersebut telah Allah tetapkan sebelum Allah ciptakan aku dan sebelum aku berbuat hal tersebut? Dan Nabi Musa mengiyakan. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Fahajja Adam Musa." Dari situ Nabi Adam membungkam Nabi Musa alaihissalam dengan hujjah tersebut. Artinya hukum yang berkaitan dengan hukum kauni atau al-qadari itu untuk perkara yang telah lalu, yang sudah lampau, seorang bisa mengklaim dirinya qaddarallahu wa ma syafa'al, bahwasanya hal tersebut telah Allah takdirkan dan apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Ya. Jadi tidak boleh seorang menghujat orang lain atas dosa yang dia lakukan masa lalu dan dia telah bertobat. Ya, mungkin ada seorang yang pernah terjatuh ke dalam dosa, maksiat, kemudian dia sudah bertobat. Dan di sini ditutup celah, ditutup pintu untuk menghujat orang tersebut atas dosa yang telah dia lakukan masa lampau dan dia telah bertobat. Sehingga dia bisa berargumen, qaddarallahu ma syafa'al. Hal tersebut sudah terjadi. Hal tersebut sudah Allah takdirkan. Ya kan? Innallaha subhanahu wa ta'ala kataba maqadir al-khalqi bi 50 alf sana qabla an yakhluqa as-samawati wal ard. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mencatat takdir-takdir hambanya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi takdir-takdir hamba itu sudah Allah catat. Tapi kan untuk bisa berargumen seperti itu, apabila seorang hamba itu telah bertobat darinya, telah bertobat dari perkara tersebut yang telah lampau, dan dia menyesali serta berazam dan meninggalkan perkara tersebut. Seperti itu. Ya. Kemudian wa kilal amrayni yujibani bitaslimin nafs ila Allah azza wa jal. Dan dua perkara tersebut, baik hukum Allah yang dikatakan di sini kauni dan qadari, yang sifatnya takdir Allah SWT, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ataupun yang berkaitan dengan perbuatan yang harus kita lakukan ataukah larangan yang harus kita tinggalkan, itu yang berkaitan dengan hukum syariat, hukum yang berkaitan dengan agama. Dan dua-duanya itu mengharuskan seorang hamba menyerahkan dirinya kepada Allah SWT. Ya, seorang hamba berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada shtuqqa lahu ismul Islam minat taslim. Dari sinilah diambil pecahan kata itu nama Islam. Islam artinya berserah diri kepada Allah SWT, menyerah kepada Allah SWT. Dari kata taslim, fa innahu lamma sallama li hukmi rabbid dinil amri wa li hukmil kaunil qadari bi qiyamihi bi ubudiyati rabbi fihi la bistirsalihi ma'ahu fil hawa wa syahwat wal ma'asi wa yaqulu qaddara alayya
atau qaddira alayya ustuhiqqa ismul Islam faqila lahu muslim. Ya. Nah, ketika dia berserah diri kepada Allah terhadap hukum Allah yang berkaitan dengan agama, syariat, perintah Allah yang harus dia lakukan atau larangan Allah yang harus dia tinggalkan, itu kan ada masyiah, ada kehendak untuk melaksanakan perintah Allah ataupun kehendak untuk meninggalkan larangan Allah. Seperti itu. Kemudian berkaitan dengan hukum Allah kaunil qadari. Ya. Hukum Allah yang berkaitan dengan ketetapan Allah yang berkaitan dengan permasalahan takdir. Yang berkaitan dengan permasalahan takdir. Kalau hal tersebut sudah terjadi, mau apa dikata? Tinggal berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu digarisbawahi, peribadatan tersebut baik dengan konsep yang pertama yang mengharuskan seorang hamba sabar, ridho ataupun syukur. Kemudian yang kedua berkaitan dengan beristihad, bersungguh-sungguh memaksimalkan, mengamalkan apa yang Allah perintahkan lahir dan batin, ataupun meninggalkan larangan Allah SWT baik yang lahir dan batin. Ya, dan itu ada mujahadah. Dari dua hal tersebut ada usaha. Ya, ada usaha, ada effort yang harus dicurahkan. Ya, yang harus dicurahkan. Nah, la bistirsalihi ma'u fil hawa. Tidak cuma sekedar mengikuti hawa nafsu, syahwat atau kemaksiatan. Terhadap dua perkara tadi, ya, tidak bisa orang berdalil dengan poin yang pertama, oh ini ya sudah, bahkan sebelum tanpa penyesalan dan tanpa mencabut diri, seorang berlumuran ke dalam dosa, misalnya Allah haramkan mabuk-mabukan, Allah haramkan judi, Allah haramkan zina. Tidak bisa seorang hamba berdalil dengan, wah ini kan sudah takdir Allah, dalam perkara yang terus-menerus dia lakukan. Dia terus-menerus, dia sadar ini zina, ya dia terus aja berzina. Dia sadar ini haram ketika mabuk-mabukan, terus aja dia mabuk-mabukan. Dia sadar ini haram berjudi, terus saja dia lakukan. Dia sadar meninggalkan kewajiban sholat, itu adalah hal yang dimurkai Allah, terus saja dia lakukan. Dia sadar dia punya kemampuan untuk berinfak, bersedekah, membayar zakat, kemudian dia tinggalkan, terus saja dia lakukan. Dia tidak indahkan perintah ataupun larangan Allah tersebut, kemudian dia katakan ini sudah ditakdirkan Allah. Itu kan tidak pas. Kenapa? Karena Allah SWT tidak paksa dia seperti kita lihat sebuah, atau pernah lihat ada buah rumput yang berterbangan itu, pernah lihat? Apa namanya itu? Bulat-bulat dia. Gerakannya ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Tahu kan? Buah rumput kalau sudah dia sudah matang, dia ketiup angin, dia terbang kan? Bulat-bulat itu. Tahu kan? Iya. Dia terbang ke kiri dan ke kanan, itu nggak ada kehendak kan? Dia cuma pasrah dihembus oleh angin. Iya kan? Angin dari timur ke barat, dia ke barat. Angin dari barat ke timur, dia ke timur. Iya kan? Jadinya sama seperti atau bulu. Ya, walaupun bulu lebih berat daripada yang itu. Buah rumput itu. Ya, buah ilalang atau buah rumput itu. Terbang ke kiri ke kanan seperti itu. Berbeda dengan gerakan manusia. Manusia kan ada kehendak yang dia bisa rasakan. Dan Allah SWT berikan kehendak itu. Ya kan? Allah berikan kehendak itu. Makanya Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, "Wa ma tasyauna illa an yasha Allah." Apa yang kalian kehendaki? Berarti apa? Kita punya masyiah. Kita punya kehendak.
Dan itu semua orang bisa merasakannya. Hari ini saya mau sarapan lontong pecel gitu. Atau hari ini saya tidak mau sarapan. Ya. Hari ini saya cuma pengen minum seteguk air saja. Ada dia yang orang ada di balik sana memaksa dia untuk sekedar minum seteguk air, atau memaksa dia untuk makan lontong pecel, atau untuk dia tidak sarapan, ada? Kan nggak ada. Dia sendiri yang pilih itu sarapan atau tidak sarapan. Kan itu sesuatu hal yang betul-betul natural gitu. Ya kan? Yang betul-betul natural. Kemudian setelah dia sarapan, dia pilih, saya mau jalan kaki saja, atau saya mau naik kendaraan umum, ya, atau saya mau naik kendaraan pribadi. Kan dia punya pilihan. Ketika dia pilih pakai kendaraan umum, ada yang memaksa dia? Kan tidak. Ya. Dia lalu berargumen di dalam hatinya, kenapa saya pakai kendaraan umum? Pilihannya karena A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Faktor yang dia pertimbangkan sehingga dia pilihlah kendaraan umum untuk beraktivitas, untuk memulai aktivitas tersebut. Kan dia bisa rasa itu. Saya punya kehendak loh. Iya. Seperti itu. Nah, masa iya ketika dalam kehidupan urusan sehari-hari dia punya rasa kehendak untuk makan apa saja, untuk naik kendaraan apa saja, untuk berpakaian apa saja, itu kan sangat natural, sangat manusiawi gitu loh. Kenapa untuk permasalahan syariat, larangan atau perintah Allah, ya, dia tidak mengeluarkan kehendaknya, kemudian dia katakan pasrah. Kalau Allah berkehendak saya tidak berzina, saya tinggalkan ini zina. Kalau Allah berkehendak saya tidak tinggalkan ini mencuri atau makan harta orang lain, dan seterusnya, dari argumen-argumentasi yang basi gitu. Kenapa tidak engkau lakukan hal tersebut dalam perkara duniawimu? Ya kan? Kenapa tidak engkau, kalau Allah berkehendak saya akan kenyang walaupun saya tidak makan. Coba aja buktiin. Ya kan? Kalau Allah berkehendak saya akan tetap sampai ke kantor walaupun saya tidak pakai kendaraan. Walaupun saya tidak berjalan. Coba aja buktikan. Bisa nggak kamu pergi ke kantor walaupun tidak melakukan pergerakan jalan kaki kek, naik kendaraan kek, atau apapun itu? Ya kan? Seperti itu. Kenapa tidak sekalian engkau berargumen, kalau Allah berkehendak saya akan tertutup aurat saya walaupun saya tidak berpakaian. Saya tidak ambil di lemari celana dalam, ya, baju dalam, kemudian baju luar. Coba aja buktikan. Kalau Allah berkehendak saya tetap berpakaian walaupun saya tidak melakukan hal tersebut. Ya kan? Artinya semua orang yang punya akal sedikit pun, ya, pasti dia akan tahu itu. Dia punya rasa bahwasanya dia punya kehendak. Baik dalam perkara dunia ataupun dalam perkara berkaitan dengan permasalahan agama. Iya. Jadi tidak bisa seorang cuma sekedar mengekor dan membebek kepada hawa nafsunya, kemudian dia berdalil ini sudah takdir Allah, ya, terhadap kemaksiatan yang masih dia lakukan. Tidak bisa. Ya. Seolah-olah Allah memaksa dia untuk bermaksiat tersebut. Sebagaimana ya dia tidak mau berargumen untuk perkara dunia yang dia harus lakukan, dia harus makan, dia harus bekerja, dia harus berpakaian, dan lain sebagainya. Ya kan? Seperti itu. Artinya tidak boleh inkonsisten untuk berargumen gitu. Iya, jadi harus konsisten. Pilih mana? Kalau ternyata tidak konsisten, ya berarti kamu kembali harus kepada fitrah. Berarti saya harus ikut hukum Allah kauni sebagaimana hukum Allah syar'i sebagai konsekuensi dari peribadatan kepada Allah terhadap dua hukum tersebut. Ya, supaya apa? Supaya saya dikatakan sebagai seorang yang muslim, yang berserah diri kepada Allah SWT terhadap dua perkara hukum tadi.
Jadi tidak sembarangan, itu sudah takdir Allah. Saya tidak sholat, saya tidak mau sholat, itu sudah takdir Allah. Saya tidak mau zakat, saya tidak mau bayar zakat, itu sudah takdir Allah. Saya tidak mau menolong fakir miskin, sayang terhadap hewan peliharaan, itu sudah takdir Allah. Tidak bisa. Itu namanya cuman sekedar mengikuti hawa nafsu, ego dan hawa nafsu, ya, dan mengingkari fitrah dan akal sehat. Masalahnya kita dikasih kehendak dan kemauan. Ya, kenapa kehendak dan kemauan cuma dilakukan terhadap perkara-perkara yang menyelaraskan dengan ego saja. Seperti itu. Walam tatma'anna qalbuhu bi dzikrillah wa kalamihi wa mahabbatihi wa ubudiyatihi sakana ila rabbih wa qarwa minhu wa qarrat bihi ainuhu fanala al-amana bi imanihi wa nala as-sa'adata bi ihsanihi wa kana qiyamuhu bi hadainil amrayni amran daruriyan lahu la hayata lahu wala falaha wala sa'adata illa bihi. Dan tatkala dia sudah sampai kepada ketenangan jiwa dengan selalu mengingat Allah SWT dengan hati dan lisannya, selalu menyebut Allah SWT dengan hati dan lisannya, dan merasa nyaman dengan kalamullah, dengan firman Allah SWT, dan tumbuh kecintaan kepadanya serta penghambaan diri kepadanya, sakana ila rabbihi, maka secara otomatis dia akan merasa tentram dan damai kepada Allah SWT dan merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia merasakan ketentraman jiwa, kesejukan hati, kedamaian hati, dan penyejuk mata dengan perkara tersebut. Fanalal aman bi imanihi, sehingga dia mendapatkan keamanan dengan keimanannya kepada Allah dan syariatnya. Sebagaimana dia akan mendapatkan kebahagiaan dengan kemurahan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana qiyamu bihal amrayn amran daruriyan lahu la hayata lahu. Maka dia melaksanakan atau dia merealisasikan dua perkara tersebut, itu suatu kemestian. Suatu kemestian yang tidak mungkin dia bisa hidup lahir dan batinnya kecuali dengan perkara tersebut. Ya, kecuali dengan perkara tersebut. Tidak mungkin hidup hatinya tanpa perkara tersebut. Apa sih kelebihan seorang manusia dibandingkan binatang kalau bukan karena hidupnya hati? Ya, kalau bukan karena hidupnya hati. Nah, tidak mungkin hati itu akan hidup tanpa apa? Ketenangan jiwa dengan mengingat Allah SWT. Tidak mungkin hati akan hidup tanpa mencintai Allah SWT, mencintai kalamullah SWT, tanpa penghambaan diri kepadanya. Tidak mungkin. Kenapa? Karena fitrahnya hati Allah ciptakan untuk itu, untuk menghamba kepada Allah, untuk mencintai Allah, untuk takut kepadanya, untuk berharap rahmat kasih sayangnya, dan untuk merasa damai di sisinya. Yaitu fungsi hati. Ya, sebagaimana Allah ciptakan mata untuk melihat, Allah ciptakan telinga untuk mendengar. Ya, Allah ciptakan tangan untuk memegang, Allah ciptakan kaki untuk berjalan. Kalau dibalak-balik ya mungkin bisa, tapi tidak maksimal. Ya kan? Kan tidak bisa. Telinga kita pakai untuk melihat, ya, mata kita pakai untuk mendengar, tangan kita pakai untuk berjalan, ya kan? Tidak sesuai dengan penempatannya. Maka demikian juga hati. Hati itu Allah ciptakan untuk mengenal Allah, untuk merasa damai dalam mengenal Allah, untuk mencintai Allah, untuk menghambakan diri kepadanya, untuk berserah diri kepada Allah, untuk berharap rahmat kasih sayangnya, untuk takut akan azab dan kemurkaannya. Itu cetakannya seperti itu. Ya, cetakannya seperti itu. Fitrahnya seperti itu. Peletakannya seperti itu. Peruntukannya seperti itu. Ya.
La hayata lahu wala fala wala sa'ada illa bihi. Yang tidak mungkin ada kehidupan bagi hati tersebut, tidak akan ada mungkin kesuksesan, kemenangan, kebahagiaan kecuali dengannya. Ya. Walamma kana ma buliya bihi minan nafsi al-ammarah wal hawa al-muqtadi li muradiha wattiba' al-mutalib wasyaitan al-mughwi yaqtaduna minhu idha'ata haqqi hadhihi min dhalik aw nuqsanahu iktadat rahmatu rabbil azizir rahim an syar'a lis-salah mukhlifatan alaihi ma dha'a alaihi min dhalik raddatan alaihi ma dhaha minhu mujaddidatan lahu ma dhahaba min azmihi wa ma faqadahu wa ma ukhliqa min imanihi wa ja'ala baina kulli salataini barzakhan min az-zaman hikmatan wa rahmatan liyujimma nafsahu wa yamhu biha ma yaktasibu min ad-daran wa ja'ala surataha ala surati af'alihi khusyu'an wa khudu'an wa inqiyadan wa tasliman wa a'ta kulla jarihatin min jawarihi haddaha min al-ubudiyyah wa ja'ala thamarataha wa ruha iqbalahu ala rabbi fiha bikulliyatihi wa ja'ala thawabaha wa jazaaha al-qurba minhu wa naila karamatihi fid dunya wal akhirah wa ja'ala manzilataha wa mahallaha ad-dukhula alayhi tabaraka wa ta'ala wa tazayyuna lil ardi alayhi tadhkiran bil ardil akbar alayhi yaumal qiyamah. Ya. Dan disebutkan di sini suatu fakta yang tidak bisa dihindari ketika kita punya jiwa, iya, kita punya ego, kita punya hawa nafsu yang selalu berusaha mengajak kepada perkara yang tercela, iya kan? Ego, hawa nafsu kita itu kan selalu mengajak kepada perkara yang tercela. Tidak sekalipun dia mengajak kepada perkara yang diridhoi Allah SWT. Itu sudah tabiatnya, jangan disalahkan, mau apa lagi. Nah, disitulah kelebihan sosok manusia. Ketika dia bisa mengalahkan ego dan hawa nafsunya dengan cahaya akal dan iman, maka dia akan melonjak, naik derajatnya di atas malaikat. Malaikat Allah kasih keimanan dan akal cerdas serta ketaatan kepada Allah SWT. Tapi kan Allah tidak kasih yang namanya hawa nafsu dan ego. Iya kan? Sehingga apa? Sehingga satu sisi itu ada bentuk kekurangan yang ada pada diri manusia. Satu sisi itu bisa jadi lompatan yang dahsyat. Ketika seorang hamba bisa menaklukkan ego dan hawa nafsunya, dia redam dengan akal sehat, budi pekerti dan cahaya iman, sehingga itu akan melesat melebihi malaikat yang mulia di sisi Allah SWT. Makanya kata ulama, salihul bashar afdal minal malaika. Manusia yang saleh, yang bertakwa kepada Allah, yang beriman kepada Allah dan syariatnya, serta mampu menaklukkan ego dan hawa nafsunya, itu lebih mulia di sisi Allah daripada malaikat. Kenapa? Karena ada sisi mujahadahnya. Bagaimana perlawanan seorang hamba terhadap ego dan hawa nafsu tersebut. Itu kan perlu ekstra untuk menundukkan kita punya ego dan hawa nafsu. Ya. Nah, di sini tatkala seorang hamba diuji oleh Allah, ujian, kita bisa lulus tidak untuk keluar dari kerangkeng belenggu ego dan hawa nafsu tersebut. Ya. Wal hawal muqtadi li muradiha wattiba al mutalibah. Jadi ego dan hawa nafsu itu kan memaksa kita, mendorong kita untuk merealisasikan apa yang dia inginkan. Iya kan? Ego dan hawa nafsu kalau azan subuh itu pengennya tetap tidur. Ya tidak? Kita lawan itu dalam rangka mengharapkan keridhaan Allah SWT. Ego dan hawa nafsu, ya, ketika siang hari terik panas, kehausan dan kelaparan, pengennya membatalkan puasa. Kita lawan itu.
Ketika kita lihat ada hal yang diharamkan oleh Allah SWT dan ego dan hawa nafsu kita pingin meraihnya, kita tundukkan ego dan hawa nafsu tersebut dalam rangka mengharapkan keridhaan dan kecintaan Allah. Iya kan? Itu kan ujian. Lulus atau tidak? Iya. Dan tabiat manusia kan cenderung seperti itu. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Jiwa dasarnya manusia itu mengajak kepada perkara yang buruk. Allah sebutkan, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu sejatinya Allah ciptakan penuh dengan kelemahan dan ketidakmampuan. Allah sebutkan wa kana zaluman jahula. Manusia itu basic asalnya penuh dengan kezaliman dan penuh dengan kebodohan alias ketidaktahuan. Iya kan? Bagaimana coba? Dilandasi dengan ketidakmampuan, dilandasi dengan kezaliman, dilandasi dengan ketidaktahuan atau kebodohan. Kemudian dia harus berhadapan dengan itu semua. Ya, kalau bukan semata-mata karena pertolongan dan kasih sayang Allah SWT. Kalaulah tidak dengan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kemudian wasyaitanul mughwi. Celakanya lagi, hawa nafsu itu tidak berjuang sendirian untuk menjerumuskan kita kepada hal yang dimurkai Allah SWT. Hawa nafsu itu bekerja sama, berkolaborasi dengan syaitan yang terkutuk, yang berusaha untuk menyesatkan kita dari jalan Allah SWT dan keridhaannya. Jadilah sudahlah ada kita musuh dari luar, syaitan, ya, baik dari kalangan jin maupun manusia, ya, ataupun musuh dari dalam selimut, yaitu ego dan hawa nafsu kita. Kita lawan itu, baik musuh dari dalam ataupun musuh dari luar. Ya, yaqtaduna minhu ida'at hatti min dalik. Kolaborasi, kerjasama yang terus menerus dan maksimal hawa nafsu dengan syaitan, ya, dan bala tentaranya. Bala tentara itu kan banyak. Bala tentara dari setan-setan, dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Itu berkolaborasi, bekerja sama terus menerus, tidak ada habis-habisnya. Ya, untuk menghilangkan hal tersebut, menyia-nyiakan. Menyia-nyiakan apa? Menyia-nyiakan keridhaan Allah, menyia-nyiakan kecintaan Allah SWT, menyia-nyiakan syariat Allah SWT. Ya. Atau menghilangkan total atau menguranginya. Artinya kan setan tidak berputus asa. Kalau setan berusaha sekuat tenaga, bagaimana seorang itu bisa musyrik, bisa kafir, bisa keluar daripada Islam. Tapi kan tidak sampai di situ. Kalau sekiranya setan tidak sanggup mengeluarkan seorang daripada keimanan dan keislaman kepada kekafiran ataupun kemunafikan, dia akan masuk kepada tahapan yang berikutnya. Bagaimana minimal mengurangi ketaatannya sehingga dia terjatuh dalam kemaksiatan, meninggalkan perintah Allah, melaksanakan larangan Allah. Ya, dosa-dosa besar, ya, baik yang lahir maupun yang batin, muncul ujub, muncul riya, muncul sum'ah dan lain sebagainya. Keinginan untuk waliyadzubillah melaksanakan dosa-dosa yang lahir, zina, minum khamar, judi dan lain sebagainya, ya, terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kalau sekiranya selamat dari dosa besar, setan tidak putus asa. Dia berusaha untuk menjatuhkan seorang hamba dalam dosa-dosa kecil. Ya, waktunya dibuang sia-sia, yang semestinya dia tafakkur, tadabbur terhadap ayat-ayat Allah SWT, dia habiskan waktunya sia-sia dengan hal yang bermadarat atau tidak bermanfaat. Iya kan? Kalau dia selamat dari dosa kecil, ya, atau selamat dari dosa kecil, setan tidak sampai di situ. Dia akan semaksimal mungkin menggoda ego dan hawa nafsu kita sehingga kita meninggalkan hal-hal yang baik, terjatuh dalam perkara-perkara yang mubah, yang berlebih-lebihan. Ya. Terus sampai ketika setan tidak sanggup untuk mengeluarkan kita dari hal tersebut, kita tetap maksimal berusaha
untuk melaksanakan hal-hal yang diridhoi Allah SWT, setan juga tidak tinggal diam. Bagaimana setan berusaha untuk menggoda kita terus-menerus, sehingga apa? Kadang-kadang banyak hal-hal yang kita kira itu sunnah, kita kira itu hal yang diridhai Allah SWT, kita pentingkan, padahal ternyata ada perkara yang lebih mulia daripada itu. Ya, ada perkara yang lebih mulia daripada itu. Artinya apa? Setan itu tidak tinggal diam. Dalam kondisi seperti apapun seorang hamba, dia berusaha untuk masuk celah-celah ke situ. Ya, dari yang paling ekstrim sampai yang kita kira itu paling ringan. Ya. Itu maksud daripada keterangan mu'allif rahimahullah, wa yaktaduna minhu idha'at tahaddi min dzalik aw nuqsanihi aw nuqsanahu. Iqtadat rahmatu rabbil azizir rahim. Ya. Dari itu semua. Ya. Betapa dahsyatnya godaan syaitan, betapa dahsyatnya kolaborasi antara syaitan dengan hawa nafsu. Maka sebagai perwujudan kasih sayang Allah, rahmat kasih sayang Allah SWT yang maha perkasa lagi maha pengasih dan penyayang, disitulah Allah syariatkan sholat. Ya, disitulah Allah syariatkan sholat. Saya tidak bisa membayangkan apa jadinya kehidupan kita sebagai seorang yang mukmin, yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, sebagai orang yang muslim, berserah diri kepada Allah terhadap hukum kauni maupun syar'i. Saya tidak bisa membayangkan apa jadinya kalau sekiranya tidak ada syariat sholat. Ya, ya minimal sholat 5 waktu sehari semalam. Hancur pasti kehidupan kita. Ya, isinya betul-betul syaitan, dan kita jadi syaitan. Ya. Kenapa? Akhirnya di sini karena Allah melihat kelemahan kita, kekurangan kita, kealpaan kita, kezaliman kita, ketidakmampuan kita. Wujud kasih sayang Allah SWT yang paling real dan paling nyata itu disyariatkannya sholat minimal 5 waktu. Untuk apa? Mukhlifatan alaih, sebagai tambal sulam atas apa yang celah-celah yang mulai rusak dikarenakan kerjasama antara setan dan hawa nafsu tadi. Ya kan? Keimanan yang berkurang, ketakwaan yang menurun, ketaatan yang terbengkalai, ya kan, hawa nafsu yang membuncah sehingga menjerumuskan seorang hamba ke dalam perkara yang dimurkai Allah SWT. Ya, nah hikmah, rahmat, kasih sayang Allah SWT mensyariatkan sholat untuk menambal sulam-sulam tadi, ya, untuk melengkapi yang bolong-bolong tadi, untuk menutupi celah-celah tadi, ya. Seperti itu. Raddatan alaihi madhhaba minhu. Sehingga apa? Sehingga yang tadi sudah mulai rapuh, Allah kuatkan. Yang tadi ada celah, Allah tutupi. Yang tadi ada kekurangan, Allah tambahkan. Ya. Mujaddidatan lahu ma dhahaba min azmihi wa ma faqadahu. Sebagai bentuk pengembalian, revisi ulang. Ya. Revisi ulang keimanan dan ketakwaan yang sempat hilang dengan mengikuti godaan hawa nafsu dan setan. Iya kan? Karena setiap kita tergoda dengan hawa nafsu dan bujukan setan, maka akan berkurang itu sedikit iman dan sedikit ketakwaan. Semakin besar hilangnya hal tersebut. Nah, sebagai perwujudan yang paling real dan paling nyata, Allah syariatkan sholat dalam sehari semalam. Minimal sholat 5 waktu. Ya. Sehingga direvisi kembali. Ya. Dimaksimalkan kembali keimanan dan ketakwaan yang ada pada seorang hamba. Wa ma ukhliqa min imanihi, dan apa yang sudah mulai usang dan rapuh dari keimanannya. Ya kan? Jadi sudah mulai usang, sudah mulai rapuh, bagaimana Allah kuatkan? Bagaimana Allah tumbuhkan dengan kokoh keimanan tersebut yang ada pada diri seorang hamba. Wa ja'ala baina kulli salataini barzakhan minaz zaman hikmatan wa rahmah. Dan Allah jadikan antara celah-celah salat waktu dari zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, subuh balik lagi ke zuhur dan seterusnya. Itu kan ada jeda antara dua salat.
ada jeda, ada fase antara dua sholat, ada masa antara dua sholat. Itu sebagai bentuk hikmah kebijaksanaan Allah SWT dan sebagai perwujudan kasih sayang Allah SWT. Iya. Liyujimma nafsahu, untuk dia mengekang ego dan hawa nafsunya tadi. Untuk dia menghapus apa yang dia sudah hasilkan dari kotoran-kotoran baik hati maupun badannya. Ya kan? Ketika seorang hamba mengikuti godaan syaitan dan hawa nafsunya sehingga dia meninggalkan perintah Allah atau melaksanakan larangan Allah, itu kan muncul daron. Ya, daron itu titik hitam. Ya. Yang kotor, yang busuk, yang menghilangkan cahaya dan harumnya bau keimanan, harumnya iman, terangnya cahaya takwa. Ya. Jadi ada titik tadi, titik yang kotor, noda yang kotor, yang busuk, yang hitam. Kalau terus semakin busuk, ya, semakin menghitam, semakin menghilangkan cahaya, semakin menghilangkan rasa manisnya iman. Nah, dengan sholat yang Allah syariatkan, noda-noda hitam yang busuk, gelap dan kotor yang ada di dalam hati seorang hamba itu akan terkikis dia sedikit sampai cahaya yang ada di dalam hati kembali terang. Iya. Indra yang ada di dalam hati semakin bisa mengecap rasa manisnya iman. Ya, sensitivitas hatinya. Dan dia akan bisa mengecap rasa pahitnya, ketirnya dosa dan kemaksiatan. Ya. Kalau cuma hitam blank, plek, bagaimana dia bisa merasakan sensitivitas apa yang ada dalam hatinya? Dia tidak bisa membedakan manisnya iman dengan perihnya, panasnya, busuknya kemaksiatan. Itu masih mending, bisa jadi terbalik. Dia malah merasakan manisnya kemaksiatan, wal iyadu billah, merasakan getirnya keimanan. Jadi mangkus adalah fitrah, terbalik fitrahnya. Wah, itu sudah cilaka itu. Ya. Ngeri kalau sudah sampai seperti itu. Sudah sampai terbalik fitrahnya. Dia merasakan kemanisan maksiat, na'udzubillah. Dia merasakan perihnya beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Wal iyadu billah. Dia orang yang seperti ini, orang yang merasakan azab di dunia sebelum dia merasakan azab kelak di alam barzakh ataupun di akhirat. Seperti itu. Ya. Wa ja'ala surata ala surati af'alihi. Kalau kita perhatikan sebagaimana bab-bab yang lalu tentang bagaimana Allah syariatkan perkataan atau perbuatan di dalam sholat, mulai dari pergerakan tangan, mulai dari tatapan mata, mulai dari untayan kata-kata di lisan, gerakan di anggota badan, itu Allah jadikan bentuknya sesuai dengan khusyu'an wa khudu'an wa qiyadan wa tasliman. Jadi bentuknya dari takbiratul ihram dengan mengangkat tangan sampai terus baca Al-Fatihah, kemudian ruku, sujud, duduk di antara dua sujud sampai salam. Ya, ada perkataan, ada perbuatan. Ya, baik perkataan yang rukun ataupun perbuatan yang rukun, atau yang wajib ataupun yang sunnah. Ya kan? Itu semuanya ada bentuk lahir, ada perwujudan batin yang akan memunculkan kekhusyuan kepada Allah SWT. Khusyuk. Ya. Khusyuk itu bukan cuma sekedar hadirnya akal di dalam sholat. Kalau sekedar hadirnya akal, Allahu Akbar, dia tahu dia sedang sholat, dia mengucapkan Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Pas, itu saja. Kemudian ketika dia membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau doa istiftah, dia tahu maknanya. Itu cuma sekedar hadirnya akal. Tapi khusyuk itu adalah perkara yang lebih kompleks, lebih indah, lebih dalam, lebih hangat,
lebih mulia, lebih halus, lebih lembut daripada itu semuanya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibn Rajab di dalam risalahnya Al-Khusyuk bis Shalah, itu bahwasanya khusyuk bis shalah itu lebih identik khusyuk ya, secara umum terutama di dalam sholat itu riqqatul qalb, dibangun di atas lembutnya hati ya, dibangun di atas khuraqatuhu, bagaimana sensitivitas hati yang mudah tersentuh dengan firman Allah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang hidup, hati yang tunduk selalu kepada Allah, yang mengiba kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merasakan keagungan dan kemuliaan Allah, yang merasakan kehinaan dan kelemahan diri, itu perwujudan realisasi daripada khusyuk. Ya. Tidak mungkin hati akan khusyuk kalau seorang memiliki merasa kedudukan yang spesial di sisi Allah. Itu bertolak belakang dengan khudu, bertolak belakang dengan perasaan rendah diri di hadapan Allah, bertolak belakang dengan penghambaan diri kepada Allah. Tidak mungkin. Hati yang khusyuk itu harus dibangun di atas ma'rifah kepada Allah, mengenal kepada Allah SWT, mengenal keagungan Allah, mengenal kesempurnaan Allah, sekaligus memahami dan menyadari kealpaan diri, kezaliman diri, kenistaan diri, kehinaan diri. Semakin seorang hamba memahami, mengenal ma'rifah kepada Allah SWT, semakin dia sadar dirinya itu penuh dengan keterbatasan, dirinya penuh dengan kehinaan, dirinya penuh dengan kelemahan dan kerendahan. Sebagaimana tadi ayat yang kita sampaikan, wa khaliqal insanu da'ifa, manusia itu basicnya dibangun di atas, diciptakan di atas ketidakmampuan dan ketidakberdayaan. Bagaimana dia bisa mengklaim aku bisa, aku mampu, aku kuat? Ya, Allah sebutkan wa kana zaluman jahula. Manusia itu basicnya diciptakan penuh dengan kezaliman. Bagaimana dia mau mengklaim aku orang yang paling amanah, aku orang yang paling jujur, aku orang yang paling bijaksana? Allah katakan zaluman, kok dia klaim sebaliknya? Berarti dia tidak tahu diri. Bagaimana dia bisa mengklaim ketika Allah katakan jahula, sosok makhluk yang penuh dengan ketidaktahuan, yang penuh dengan kealpaan, yang penuh dengan kebodohan? Bagaimana dia bisa klaim dirinya pintar, dirinya alim, dirinya mengerti banyak hal, padahal sudah jelas Allah katakan wa man utitu minal ilmi qalila, tidak diberi ilmu kalian kecuali sedikit. Jadi pengetahuan manusia sedikit daripada sedikit-sedikit, 0,000% kan sudah jadi kaedah. Semakin orang banyak tahu, semakin dia tahu kalau dia tidak tahu. Semakin orang belajar, semakin dia tahu kalau dia memiliki kekurangan dan kelemahan. Ya, artinya apa? Itulah rahasianya kenapa tidak ada kata cukup untuk menambah khazanah ilmiah. Makanya tidak ada doa yang Nabi dituntun oleh Allah, dibimbing oleh Allah untuk mengucapkan kecuali minta tambahan ilmu tadi. Ilmu tentang Allah, ilmu tentang diri, ya, ilmu tentang syariat Allah SWT. Makanya Allah SWT berfirman, wa qur rabbi zidni ilman. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, katakanlah wahai Rasul, Rabbi zidni ilman, wahai Tuhanku, tambahkan selalu kepadaku ilmu. Iya. Tambahkan selalu kepadaku ilmu. Kurang apa ilmunya Nabi Muhammad? Iya kan? Ilmunya paling luas. Tapi kenapa Allah tuntun untuk minta tambahan terus ilmu? Artinya apa? Artinya benar, Nabi Muhammad SAW orang yang paling tahu kalau sekiranya pengetahuannya itu sedikit dibandingkan ilmunya Allah SWT. Iya kan? Tadi semakin orang banyak tahu, semakin tahu kalau dia kurang tahu. Iya. Sebaliknya, biasanya orang kalau tahu sedikit, dia merasa tahu segalanya. Seperti itu. Kenapa? Karena tadi manusia memiliki keterbatasan. Seperti itu. Khusyu'an wa khudu'an wa inqiyadan wa tasliman. Khusyuk, tunduk, taat, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. A'ta kulla jarihatin min jawri haddah min al-ubudiyah. Masing-masing anggota tubuh lahir dan batin
mendapatkan bagian daripada penghambaan dan peribadatan kepada Allah. Wa ja'ala thamarata ruha iqbalu ala rabbi fiha bikulliyatihi, dan Allah jadikan buah daripada peribadatan tersebut, ya, intinya, ruhnya itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala lahir dan batin, bikulliyah. Jadi totalitas menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala thawaaba jazaa'a al-qurba minhu, dan Allah jadikan pahala dan balasannya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa naila karamati fid dunya wal akhirah, mendapatkan kemuliaan di dunia dan akhirat. Wa ja'ala manzilata wa mahalla dukhul alaihi tabaraka ta'ala, dan Allah jadikan kedudukannya, tempatnya masuk, bertemu dan berjumpa serta bersua dengan Allah SWT yang maha mulia. Wa tazayyun lil ard alaihi tadhkiran bil ardil akbar alaihi yaumil qiyamah, dan berhias diri untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, berhias diri. Kan ujung-ujungnya pahala yang paling mulia, karomah yang paling mulia itu tatkala Allah izinkan seorang hamba yang beriman untuk mendengar Allah bersalam secara langsung. Ya kan? Salamun min Rabbir Rahim. Ya, ucapan salam dari Allah SWT yang maha pengampun lagi maha penyayang, kita dengar langsung nanti di sorga dengan diperlihatkan wajahnya yang mulia. Itu kan dahsyat sekali. Ya, nanti di hari kiamat. Wa kama anna shaum thamaratu tathhirun nafs wa thamaratu zakat tathhirul mal. Sebagaimana kita tahu puasa itu buahnya, pahalanya itu membersihkan diri. Artinya apa? Mengurangi gejolak hasrat, ego dan hawa nafsu. Sehingga apa? Sehingga ego, hasrat dan hawa nafsunya itu semakin mampu untuk dikekang. Sebagaimana buah daripada zakat mensucikan harta. Buah daripada haji mendapatkan ampunan Allah. Buah daripada jihad, tamaratul jihad taslimu nafsi ilaihi, berserah diri, menyerahkan jiwa dan raga kepada Allah. Allati tashtaraha subhanahu minal ibad, yang Allah sudah beli dari seorang hamba. Ya kan? Kan berjihad di jalan Allah SWT dengan jiwa dan raga, harta dan benda, tidak kembali kecuali nama, ya kan, semuanya dia serahkan. Wa ja'alal jannata manaha, dan Allah jadikan nilai tukarnya, alat tukarnya sorga gitu. Orang beli suatu produk kan ada harus alat tukarnya. Dengan, kalau zaman dulu dengan dinar, dengan dirham, kalau sekarang dengan mata uang. Nah, Allah jadikan alat tukar daripada jiwa seorang mukmin dengan jihad sorga. Fassalatu tamardu iqbal ala Allah wa iqbalullah subhanahu alal abd. Maka perlu diketahui, salat itu buahnya menghadap kepada Allah, dan Allah menghadap kepada hambanya. Istimewa kan? Wa fil iqbal ala Allah fi salati jami'u ma dzukira min thamatil a'mal. Dan ketika hati menghadap kepada Allah dan Allah menghadap kepada seorang hamba, itu sebenarnya gabungan dari seluruh pahala buah yang tadi disebutkan. Tadi kan ada mensucikan jiwa, mensucikan harta, mendapatkan ampunan, ya, berserah diri kepada Allah SWT. Ada yang jihad, puasa, zakat, haji. Dengan sholat, hamba menghadap kepada Allah, Allah menghadap kepada hamba. Ya. Munajat hamba kepada Allah SWT. Qibala wajhi. Ya, di hadapan seorang hamba. Itu gabungan pahala semuanya, faedah semuanya ada di dalam sholat. Dahsyat tidak? Nggak perlu bayar kan?
nggak perlu nunggu sekian tahun untuk pergi haji, nggak nunggu tahun depan kita bayar zakat. 5 kali sehari minimalnya. Kok kita sia-siakan itu? Hal yang paling terindah yang semestinya bisa dirasakan oleh seorang hamba, kerinduan, kesyahduan, kebahagiaan yang totalitas di dalam sholat. Ya. Barang atau momen yang paling indah yang kita rasakan dalam keseharian. Ya. Wa jami'i tamratul amal fil iqbal Allah azza wa jalla. Seluruh buah daripada amalan, pahala dari amalan yang paling mulia, bagaimana Allah beri kesempatan seorang hamba menghadap kepada Allah dan Allah menghadap kepada hambanya. Dan itu semuanya terangkum di dalam sholat. Ya. Walihada lam yakulin nabi ju'ilat qurratu ain fis shaum. Oleh karena itu Nabi tidak bersabda, Nabi tidak mengatakan dijadikan penyejuk jiwaku, penyejuk mataku di dalam puasa. Tidak pula di dalam haji. Tidak. Ya. Tidak juga di dalam umroh. Wala fi syai'in minal hadil a'mal. Tidak di dalam zakat, tidak dalam jihad, tidak. Nabi katakan wa ju'ilat qurratu ain fis shalah. Dan dijadikan penyejuk mataku, penentram jiwaku, pelipur laraku, ya, di dalam sholat. Ya kan? Dahsyat. Ya. Wa ta'ammal qawlahu ju'ilat qurratan fis shalah. Wa lam yakul bis shalah. I'laman minhu bi anna aynahu la taqr illa biduhulihi kama taqra'in al-muhib bi mulabasatil mahbub. Kama tuqir ayunul muhib bi mulabasatil mahbub wa tuqir ayunul khaib bi dukhuli fi mahali unsi wa amnihi. Fa qurratu ayn bi dukhul fi say atamu akmal min qurratil ayn bi qabla dukhul. Perhatikan, Nabi sabdakan dijadikan penyejuk mataku, penentram jiwaku, pelipur laraku di dalam sholat. Nabi tidak katakan dengan sholat. Itu sebagai isyarat yang sangat kuat bahwasanya mata, jiwa itu tidak akan merasa tentram, damai, ya, sejuk kecuali dengan masuk ke dalam sholat. Ke dalam sholat. Jadi bukan di luar sholat, bukan setelah sholat, di dalam sholat. Sebagaimana tidak akan merasa tentram jiwa seorang hamba, seorang yang mencintai, sejuk matanya, ya, kecuali bimulabasati li mahbubihi. Ketika sudah berhadap-hadapan, ketika sudah bercengkrama dengan sosok yang dia cintai. Iya kan, seperti itu. Ya. Wa taqiruna inal haib, sebagaimana terasakan orang yang penuh dengan rasa ketakutan yang sangat. Dia akan merasa damai, tentram, ya. Semakin sempurna itu ketika bidukhulin fi mahali unsi wa amnihi, sudah mendapat suaka dan perlindungan di hadapan sosok yang dia yakini dia bisa melindungi. Dah tentram dia. Faquratul ain bidukhul fi syai' atam. Sehingga apa? Sejuknya mata, tentramnya jiwa itu akan semakin sempurna dengan masuk ke dalamnya. Lebih sempurna dibandingkan sebelumnya. Mungkin sudah mulai ada rasa itu sebelumnya, tapi tidak akan sempurna kecuali setelah masuk ke dalamnya. Ya. Walamma jaa ila rahatil qalb min ta'abihi wa nasabi qala ya Bilal arihna bis salah. Ya. Mungkin kita coba dulu sampai sini. Ya. Barangkali ada pertanyaan. Untuk berikutnya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah.
Bila anak sudah balik, sudah berumur di atas 20-an, apakah dosanya masih ada yang ditanggung orang tua bila orang tua sudah menasihatinya? Ya, pertanyaan yang pertama, kalau Allah SWT berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Artinya juga Rasulullah SAW bersabda, idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku perintahkan kalian, maka wujudkanlah atau lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Jadi semampu apa yang kita bisa berikan kepada anak kita, mulai daripada nasihat, mulai daripada kasih sayang, ya, ya harus digarisbawahi. Kita ini bukan menggurui tapi mengingatkan bahwasanya selain kata-kata nasihat, kasih sayang dan perhatian, itu juga pendidikan yang lebih yang lebih mengena pada seorang anak. Jadi kasih sayang dan perhatian yang kita berikan, ya, itu lebih membekas ke dalam dirinya untuk membangun jiwa yang kuat, untuk merasa dihargai, untuk merasa disayangi dan lain sebagainya. Sehingga apa? Kata-kata yang meluncur dari diri kita itu selalu akan dia nilai positif gitu. Ya, berbeda dengan kalau lebih maksimal teriakan petir yang selalu menghampirinya, itu bagaimana dia akan merasakan getaran-getaran kasih sayang yang ada padanya gitu. Jadi kemudian maksimal dalam berdoa kepada Allah SWT, karena yang bisa merubah hati seorang hamba hanya Allah SWT. Kemudian dalam setiap saat kita ingat, kemudian juga mengarahkan kepada pertemanan yang baik, mengarahkan kepada pendidikan yang baik dan seterusnya. Ya, ya, seperti itu. Artinya kalau dan Allah Maha tahu sejauh mana usaha kita yang maksimal atau yang ala kadarnya atau yang kurang dari usaha kita tersebut. Jadi itu saja. Apakah kita mendapat pahala atau mendapat dosa sesuai dengan apa yang kita lakukan demi kemaslahatan anak kita tersebut. Pertanyaan mohon tanggapan soal kasus bangunan pesantren yang rubuh menimpa dan menyebabkan santri meninggal dan ucapan kayaknya bahwa itu adalah takdir. Apakah pengurus tidak diminta pertanggungjawabannya atas kelalaian dari pembangunannya? Iya. Wallahu alam, apa yang sebenarnya terjadi itu kan kompleks ya. Artinya banyak faktor ya, mungkin faktor pengurus, mungkin faktor teknis kontraktor, mungkin banyak hal yang semestinya sebelum seorang berkomentar seperti itu, ya betul memang sudah dengan takdir, ya kan, betul memang sudah dengan takdir, tapi kan ada sebab-sebab. Apakah kita punya andil yang cukup signifikan membuat akhirnya terjadilah apa yang terjadi gitu loh. Kan untuk hitungan sederhana yang namanya mendirikan bangunan itu kan harus ada tim yang ahli itu. Ya, tim yang ahli, di situ ada arsitek, di situ ada orang sipil, ya kan? Di situ ada manajemen keuangan, ya kan? Sehingga dia bisa ngukur gitu loh. Dia bisa ngukur dengan dana yang cukup, ya, dengan keuangan yang cukup, dengan kemampuan arsitek ditunjang dengan orang sipil, sehingga jadilah bangunan sesuai dengan yang diharapkan gitu loh. Kalau sekiranya tidak dipersiapkan itu semuanya, ya dia menjadi sebab akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya kan? Rasulullah SAW bersabda, idza wussidal amru ila ghairihi ahlihi ila pantadir sa'ah. Apabila suatu hal, suatu perkara, suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, ya tunggu saja bencana dan binasanya gitu loh. Jadi dalam segala hal itu kan masing-masing punya skill dan kemampuan sesuai dengan apa yang Allah SWT berikan, seperti itu. Ada lagi?
Ini ada pertanyaan, anak muda sangat baik dalam agama tetapi di masa tua terjerumus dalam maksiat dan hidupnya tercerai-berai. Apakah ini pertanda kekalahan iman dari godaan syaitan? Ya, jelas. Ya. Karena tidak mungkin seorang terjatuh ke dalam kemaksiatan kalau tidak ada kolaborasi syaitan dengan hawa nafsunya. Kolaborasi syaitan dengan hawa nafsunya. Ada lagi? Bapak mungkin? Tadi semua pertanyaan ibu-ibu sepertinya. Enggak ada? Enggak ada ya? Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.